M1A1200005 dari Prodi Teknik Elektro 2020 Universitas Jambi. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Jambi. Masuknya Islam ke Jambi dan perkembangannya. Banyak versi yang dikemukakan tentang masuknya Islam ke Jambi, baik yang diperoleh dari cerita tradisional maupun catatan resmi sejarah dan sumber lokal. Dari sumber lokal, kita ketahui bahwa orang yang pertama membawa Islam ke Jambi adalah seorang berkebangsaan Turki bernama Ahmad Salim. Beliau adalah seorang saudagar yang diutus oleh ayahnya dari Turki untuk melakukan perdagangan ke Asia, tepatnya ke Jambi. Ahmad Salim kemudian menikah dengan salah seorang putri dari Raja Adityawarman yang beragama Buddha dan dikenal dengan gelar Putri Selaras Pinang Masak yang kemudian menganut agama Islam. Setelah itu, Ahmad Salim mulai mengembangkan agama Islam dan mengikis pengaruh agama Buddha. Ahmad Salim diberi gelar Datuk Paduka Berhalo dan beliau dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Jambi. Dalam penggalan sejarah versi lainnya, Islam masuk ke kota Jambi dibawa oleh seorang Arab Alawiyin bernama Habib Hussein Al-Barakbah yang berasal dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Habib Hussein Al-Barakbah dilahirkan pada tahun 1683 Masehi. Habib Hussein Al-Barakbah berangkat dari Yaman menuju India. Dari India ke Aceh, kemudian ke Palembang. Di Palembang, ia menetap serta menikah dengan anak pembesar kerajaan Palembang serta mendapat dua orang putra yaitu Habib Qasim bin Hussein Barakbah dan Syahid Abdullah. Pada tahun 1716 Masehi, beliau melanjutkan dakwahnya menuju Jambi dan menetap di Kampung Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Di sana beliau mengajarkan ilmu pengetahuan Islam seperti Al-Quran, tafsir, fikih mazhab Syafi'i, tauhid, serta tasawuf. Di antara murid beliau adalah seorang keturunan Cina yang bernama Sintai atau Datuk Sintai. Ia menikah dengan salah seorang putri dari Sultan Jambi. Kemudian, Habib Hussein Al-Barakbah menikah dengan Nyai Resik atau Fatimah putri dari Datuk Sintai. Habib Hussein Al-Barakbah berada di Kampung Arab Melayu sampai wafat pada tahun 1760. Setelah Habib Hussein Al-Barakbah wafat, perjuangan beliau dilanjutkan oleh putranya Habib Qasim Al-Barakbah. Salah satu monumen-monumen bersejarah yang mengandung masuknya Islam dan berkembangnya Islam di Jambi yaitu Masjid Agung Al-Falah dan Menara atau Museum Gentala Arasi. Masjid Agung Al-Falah ini merupakan masjid terbesar di wilayah Jambi. Masjid ini juga dikenal dengan Masjid Seribu Tiang, meskipun hanya memiliki 256 buah tiang. Tempat berdirinya Masjid Agung Al-Falah ini dulunya adalah merupakan pusat kerajaan Melayu. Namun, pada tahun 1885 dikuasai oleh pemerintah Belanda dan dijadikan benteng oleh pemerintah Belanda. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh sejarawan Jambi, Junaidi Tenur, bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di bekas istana dari Sultan Taha Saifuddin. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi Sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya, karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu, Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan komplek Istana Tanah Pili. Tahun 1906,
Lokasi bekas istana sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan keresidenan. Di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi diantaranya M.O. Bafadal, H. Hanafi, Nurdin Hamzah, dan Gubernur saat itu Tambunan atau Nur Atmadi Brata sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasi asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Masjid Kebanggaan warga Jambi ini berdiri di lahan seluas 26.890 meter persegi atau lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid ini yaitu sekitar 6.400 meter persegi dengan ukuran 80 meter dikali 80 meter. Dan masjid ini dapat menampung sekitar 10.000 lebih jamaah sekaligus. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Bila dipandang sepintas, lalu jajaran tiang-tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma, Italia yang dibangun jauh lebih belakangan dibanding dengan Masjid Al-Falah di Jambi ini. Jajaran ratusan tiang di Masjid Al-Falah ini terbagi dua bentuk. Bentuk pertama merupakan tiang-tiang langsing berwarna putih dengan 3 sulur ke atas menyanggah sekeliling atap masjid sebelah luar. Dan bentuk tiang kedua berupa tiang-tiang silinder berbalut tembaga menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga untuk menutup tiang-tiang silinder ini memberikan kesan antik namun megah pada interior Masjid Al-Falah. Oke. Dirancang sebagai bangunan dengan konsep yang terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini. Al-Falah dalam bahasa Arab bila diindonesiakan berarti kemenangan. Kemenangan bermakna yaitu kebebasan tanpa keuntungan. Mungkin filosofi inilah yang menjadikan dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep yang terbuka agar muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Bangunan selanjutnya yang mengandung sejarah masuknya agama Islam ke wilayah Jambi yaitu Menara Gentala Arasy. Gentala Arasy itu berasal dari dua kata yaitu gentala dan arasy. Gentala berarti lonceng penyelaras dan arasy yaitu tempat tertinggi Allah. Jadi Menara Gentala Arasy ini bermakna bunyi panduan dalam menyelaraskan ketentuan waktu untuk melaksanakan sholat 5 waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gentala Arasy juga memiliki museum pada ujung seberang jembatan pedestrian Gentala Arasy. Museum Gentala Arasy banyak berisikan koleksi-koleksi benda peninggalan sejarah abad ke-19 pada awal mula kedatangan Islam di Jambi dan benda-benda hasil koleksi sejarah Islam di Jambi. Benda-benda di dalam museum itu berupa piring-piring keramik buatan Cina bermotif ayat Al-Quran, mimbar yang berusia lebih dari 100 tahun, dan jubah ulama besar yang pernah berdakwah di Jambi. Koleksi yang paling tua yaitu sabuk dan jubah yang dipakai Sri Sultan Mangkubumi dari Dusun Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo yang berusia 400 tahun. Saat ini terdapat ratusan koleksi benda yang diperoleh dari hibah, beli, dan meminjam dari lembaga lainnya yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemiliknya.
Provinsi Jambi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.